sebetulnya rencana untuk membuat apa Pakar Nusa itu sudah saya bicarakan sama Ustadz Mahyudi kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu, tapi memang ada beberapa kesulitan karena kita di Limus ini tidak memiliki basis pendidikan sekolah atau pondok pesantren, berbeda dengan mungkin ranting atau pengurus NU yang lain yang di kampungnya itu ada basis pondok pesantren atau basis sekolah, biasanya lebih mudah untuk masuk Pakar Nusa. Tapi dengan bergabungnya Bapak Acong dan teman-teman yang lain, mungkin ini juga menjadi petunjuk Allah untuk coba kita berikhtiar kembali. Ayo kita mencoba untuk dari awal Pakar Nusa itu apa. Nah, kebetulan malam ini kita kehadiran tamu yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Mahyudi selaku Ketua PAC Pakar Nusa Kecamatan Cilengsi dan tim. Mohon maaf saya tidak menyebutkan namanya satu persatu, saya juga belum hafal satu persatu namanya, tapi terima kasih kehadirannya. Inilah kami yang ada di ranting ini, kegiatan rutinan anak ranting Darul Mutakin di bawah koordinasi Abah Kiai Jasa. Jadi kegiatannya di sini 2 minggu sekali. Biasanya sih kurang lebih kita minim 40 sampai 60 jamaah lah. Cuma malam ini kebetulan ada 2 benturan kegiatan. Yang pertama itu PDPKPNU, kita ngirim 9 peserta. Yang kemudian yang kedua ada jamaah kita yang meninggal kemarin, Pak Heru di Limus Pratama yang meninggal. Jadi kita bagi-bagi. Tadi ada beberapa jamaah yang memang kita minta untuk hadir ke tahlil hari kedua di Pak Heru. Jadi mumpung ingat kita minta Fatihahnya untuk almarhum Bapak Heru Siswanto ya. Heru Siswanto yang namanya. Heru siapa? Fikri. Riswanto, Bapak Heru Riswanto. Kebetulan beliau ini ketua DKM. Jadi tadi saya sempat ketemu Ustadz Ibnu, ngobrol-ngobrol, usul-usul gitu ya. Gimana kalau kemudian Pak Kiai Mudor kita dorong sebagai ketua DKM Nurul Janah gantiin almarhum Pak Heru. Saya ngetuk aja. Kemarin Pak siapa? Suhadi. Pak Suhadi. Jadi Masjid Nurul Janah ini kan sebelumnya masjidnya Ar-Raja. Jadi kita pernah istighosah di situ pada saat kita baca maulid, itu MCB-nya diturunin. MCB itu diturunin. Situ PKS dimatiin. Terus kita pernah kemudian istighosah di situ pakai seragam NU Ansor Banser lengkap, ditolak. Gitu. Akhirnya tidak boleh lagi gitu lah. Alhamdulillah awal-awal kemudian kita harus berjuang, akhirnya Masjid Nurul Janah itu menjadi bagian dari keluarga besar NU Limus Nunggal. Waktu itu akhirnya terjadi perombakan, sudah 3 kali voting, kalah terus pokoknya voting, karena begitu voting yang dari Ar-Raja ini datangnya banyak orang, jadi warga kampung nggak ada yang ikut voting. 3 kali voting pokoknya pengurus itu kalah terus. Akhirnya kita berupaya sebisa mungkin bareng-bareng dengan MUI dan DMI, akhirnya waktu itu Masjid Nurul Janah amaliyahnya berubah menjadi Amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya terpilihlah almarhum Bapak Suhadi sebagai ketua DKM. Belum lengkap setahun, belum genap setahun almarhum. Digantilah kemudian Pak Heru Riswanto. Paling baru 3 bulan kali ya, 3 bulan 4 bulan kali. Almarhum juga, gitu kan? Gimana kalau Ustadz itu tadi ngomong ke saya, ketua, gimana kalau kita dorong Pak Mudor sebagai ketua DKM Nurul Janah gitu? Saya ngomong ini, diruat dulu nanti almarhum lagi katanya. Lah ini 2 kali berturut-turut ya. Kan Masjid Nurul Janah kan puluhan tahun bukan Ar-Raja. Kita masuk istighosah pada saat sholawatan, kita ini lagi sholawatan, tiba-tiba MCB itu diturunin. Nah, dulu perjuangannya luar biasa lah.
saya ngalami betul, Ustaz Ibnu ngalami betul. Kita juga koordinasi waktu itu yang di dalam Pak Mudor yang tukang soto itu. Ya. Gitu. Jadi sampai akhirnya kemudian bisa bergabung bareng-bareng kita. Amaliyahnya Ahli Sunnah wal Jamaah, setiap malam Jumat kita adalah istighosahan. Istighosahan di sana itu yang orang Nurul Jannah cuma 2 orang. 1 Pak Mudor, 2 Marbot, tambah 1 lagi namanya Haji Bis. Itu dulu awal-awal kita berjuang di mana? Nurul Jannah ya. Isinya ya kita ini. Iya Pak, isinya ya orang NU Limus Tunggal ini semuanya gitu, sampai akhirnya kemudian dikomplain dan lain-lain. Akhirnya kegiatan itu menjadi 1 bulan sekali yang awalnya setiap malam Jumat. Makanya saya juga masih mikir-mikir, tadi saya juga nggak tahu bisa tiba-tiba ngeletuk begitu. Diruat dulu, jangan sampai kemudian kita dorong biar almarhum lagi kan repot ya kan. Nah, kalau jangan sampai 3 kali berturut-turut kan. Jadi karena Pak Heru Reswanto kebetulan juga bareng-bareng dengan kita beberapa kali hadir istighosah, sudah 2 kali hadir istighosah di tempatnya Jembis dulu waktu istighosahnya di Masjid Nurul Jannah, beberapa kali juga hadir. Makanya ingat kita minta kabulahnya Fatihah, semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah dan di lapangan kuburnya dan akhiratnya. Amin. Illa hadratu hada hadiyatina khususan Jabang Kai Bapak Heru Riswanto lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih untuk mempersingkat waktu. Mohon pada Al-Mukarram Ustaz Wahyudi, monggo silahkan diperkenalkan, disosialisasikan apa itu Pagar Musa. Selanjutnya nanti mungkin kita di tingkat ranting yang akan mengeksekusi selanjutnya. Kalau bikin ranting Pagar Musa itu syaratnya apa, pengurusnya berapa, kegiatannya apa, kan kita ini masih buta semua. Ya, monggo silahkan disampaikan semuanya. Kita santai saja sambil ngobrol, sambil ngopi. Sebelum saya berikan ke Al-Mukarram Ustaz Wahyudi. Mau ditaruh di rumah nggak apa-apa, di situ juga. Saya sampaikan informasi kegiatan dulu. Jadi nanti setelah Ustaz Wahyudi bisa langsung balik kanan. Pertama untuk kegiatan besok malam tanggal berapa besok ini?